Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adini Felicia. Saya dari kelas Masyarakat Digital A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gagasan saya mengenai arsitek digital di era new normal. Memasuki new normal, tentunya banyak hal yang berubah atau terpengaruh. Hal ini biasanya berawal dari tingkah laku dan pola pikir manusia yang berubah. Tentunya hal ini juga akan berdampak dan membuat perubahan di bidang ekonomi, pembangunan, ataupun dunia arsitektur. Terdapat beberapa macam konteks praktek arsitektur saat ini. Untuk yang pertama yaitu praktek yang lebih old school. Biasanya praktek yang lebih old school ini cenderung menggunakan alat gambar atau kertas dalam proses mereka mendesain ataupun presentasi pada orang atau masyarakat. Gaya praktik semi-digital sendiri merupakan gabungan antara gaya yang lebih old school dengan sekarang yang lebih digital. Selanjutnya terdapat praktek arsitektur yang lebih modern dan kekinian. Dalam konteks praktek ini, cenderung menggunakan teknologi dan melibatkan teknologi dalam proses dan juga presentasi desain. Saat membandingkan tiga hal yaitu masa lalu, sekarang, dan juga masa depan, kita bisa melihat bagaimana transformasi digital mempengaruhi dunia perarsitekturan seperti saat ini. Jika dulu kita menggunakan kertas dan juga alat gambar, sekarang kita cenderung melibatkan teknologi dalam proses dan juga presentasi kita dalam mendesain. Tentu ini akan mempengaruhi juga di masa depan yang jelas akan lebih modern dan lebih maju lagi. Untuk menjadi seorang arsitek profesional yang bisa selalu berkompetisi di era masyarakat digital, tentunya kita harus memiliki berbagai macam kualitas. Yang pertama, kreatif. Kenapa kreatif? Karena kita seorang arsitek selalu dituntut untuk menjadi inovatif dalam membuat desain-desain baru. Yang kedua, kritis. Kenapa kritis? Karena dalam proses desain itu sendiri, kita pasti akan selalu dihadapi dengan permasalahan-permasalahan dalam desain tersebut. Misalnya lingkungan, budaya, dan sosial. Yang ketiga, komunikatif. Kenapa komunikatif? Karena kita akan selalu berhadapan dengan banyak orang. Arsitek memiliki peran penting di dalam masyarakat. Tentunya kita harus dituntut untuk lebih pandai dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu terampil. Kenapa terampil? Arsitektur, di dalam dunia arsitektur kita akan selalu dihadapi dengan teknologi. Tentunya dengan terampil kita akan bisa lebih bertahan di era digital saat ini. Sebagai seorang masyarakat digital, tentunya teknologi akan sangat berperan dalam proses pengembangan diri saya. Kenapa teknologi? Karena kita berada di era modern yang tentunya teknologi itu sendiri sangat berperan dimanapun maupun di dunia arsitektur. Dengan teknologi saya bisa mengeksplorasi diri saya dan juga desain-desain yang akan saya buat di masa yang akan datang. Selain itu, dengan teknologi tentunya akan mempermudah kita dalam proses mencari jati diri sebagai seorang arsitek dan mengembangkan diri. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang bermacam-macam di dunia perarsitekturan. Terdapat berbagai macam dampak positif yang terjadi di era digital saat ini, seperti mempercepat seorang arsitek dalam proses desainnya, kemudian mempermudah seorang arsitek untuk mengakses sumber pembelajaran maupun inspirasi preseden. Yang ketiga yaitu alat kerjanya lebih praktis dan kompak. Dan yang terakhir, penyimpanan file lebih variatif dan lebih aman. Selain dampak positif, tentunya terdapat dampak lain yang terjadi yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti plagiarisme yang meningkat dikarenakan akses yang lebih mudah dituju oleh orang-orang yang memiliki akses internet. Kemudian, persaingan yang tidak hanya datang dari SDM, tetapi juga datang dari teknologi itu sendiri. Kemudian, biaya yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan oleh banyaknya teknologi baru, tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan hal-hal yang manual seperti kertas dan alat tulis.
Jadi itulah tadi gagasan saya mengenai arsitektur digital di era new normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.